Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita cintai ayahanda kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Mat'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah biulumih fi darain, fi darid dunia wa daril akhirah. Amin Allahumma amin. Dan juga tentunya orang tua kita, ibunda kita, Ibu Hajah Melani Laimina Suharli, yang insya Allah beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, melindungi beliau, memberkahi beliau. Dan juga yang sama-sama kita hormati ibunda kita, Ibu Dr. Hajjah Dewi Motik Pramono, yang alhamdulillah beliau selalu senantiasa hadir mendampingi kita. Dan juga yang terhormat dan kita sayangi ibunda kita, Ibu Hajjah Nita Yudi, MBA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, merahmati dan memberkahi beliau. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Seraya saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua mudah-mudahan selalu dalam rahmat, ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita akan mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin. Tanbih artinya peringatan. Ghafilin artinya orang-orang yang lupa, yang lalai, karena memang kebanyakan kita lupa. Sering lupanya. Makanya disebut manusia itu disebut dalam bahasa Arabnya innama sumiyal insanu insanan linisyanihi. Sungguhnya manusia itu disebut dengan insan. Karena apa? Karena sifat lupanya. Jadi bisa dimaklumi ketika pada hari ini, pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai masalah sabar, syukur. Pada saat itu muncul rasa sabar dan syukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu sampai rumah kita mulai lupa sedikit, lupa. Makanya alhamdulillah tiap minggu kita adakan pengajian dengan mengkaji kitab Tanbihul Ghafilin. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita yang suka lalai dan suka lupa. Saya yakin Bapak Ibu, saya berbaik sangka mungkin apa yang ada di dalam kitab ini kebanyakan Bapak Ibu sudah pernah mendengar, sudah pernah mengkaji, sudah pernah memahami. Ya, tadi itu, karena sifat kita sebagai manusia sering lupa, ya, maka alangkah baiknya
Ya, kita akan mengkaji kembali apa-apa yang tertera dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Saya akan merasa lebih senang sekali kalau seandainya Bapak Ibu punya kitabnya, ya, Tanbihul Ghafilin. Bisa dipesan lewat online, ya, dan nggak terlalu mahal, nggak sampai 100.000. Ya. Ini biasanya berat untuk membeli kitab, tapi kalau untuk membeli pulsa 500.000 pun insya Allah sedia untuk kita keluarkan. Itulah. Karena kalau membeli kitab, godaannya besar. Setan akan menggoda kita. Ya, setan akan menggoda kita untuk tidak mau belajar menuntut ilmu. Itu trik pertama setan. Trik pertama setan mengganggu manusia, menyesatkan manusia adalah dengan cara menjadikan manusia itu enggan untuk menuntut ilmu. Kalau manusia sudah enggan menuntut ilmu, maka ia akan menjadi bodoh dalam hal agama. Kalau sudah bodoh dalam hal agama, setan nggak perlu bersusah payah lagi untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia. Karena manusia itu akan tersesat sendiri. Karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya. Seperti itu. Jadi, Ibu diingat terus, ya, alhamdulillah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah mentakdirkan saya berbicara depan Bapak Ibu sekalian. Ini sudah perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang hadir, yang cukup banyak, sudah berapa yang hadir di sini? 100-an ya. Berarti kalau sekeluarga suami istri saja sudah kurang lebih 200-an yang sedang akan berzikir dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah mencintai kita. Karena memang di antara tanda bahwa Allah mencintai manusia, mencintai hambanya adalah dibuat hambanya itu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kalau ulama mengkategorikan ketika seseorang ingin dicintai Allah atau mengenal Allah, seperti kajian kita yang selalu disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Muhammad Suharli, membimbing kita tasawuf, bahkan tema yang kita ambil adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara ibadah. Ketika Allah ingin kita mendekat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah jadikan kita sebagai orang yang gemar beribadah. Di ibadah kita itu, memang manusia itu diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Beribadah tujuannya untuk apa? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti caranya pertama adalah dengan ibadah. Jika dengan ibadah tidak berhasil, biasanya Allah akan membimbing kita untuk mengenal dirinya, mengenal diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah timpakan masalah. Makanya kebanyakan manusia ketika lagi senang, dia banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, dalam keadaan sakit, maka dia akan ingat kepada Tuhannya. Terbukti kalau kita lagi sakit, terbaring di rumah sakit, kaki kita sakit, maka kita usap-usap kaki kita sambil kita menyebut nama Allah, ya Allah, sakit banget ya. Nah, itu artinya memang Allah sudah ingin membimbing kita untuk mengenalnya kembali, mengenal Allah kembali, yaitu dengan cara Allah timpakan masalah. Jadi ada dua pilihan bagi kita. Ingin mengenal Allah dengan cara Allah kasihkan masalah, Allah berikan masalah kepada kita, atau ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita mengerjakan ibadah dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bapak Ibu, kita semua bisa memilih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa insya Allah pada sore hari ini kita akan mengambil temanya agak sedikit menyeramkan. Terus terang saya, ya, mudah-mudahan ini bukan karena ingin disebut ria atau sum'ah atau ujub gitu ya. Setelah saya baca kitab ini, tetapi itu kondisional seperti itu. Allah kalau memberikan hidayah kan seperti itu ya.
Nah, tanpa kita rasa tiba-tiba Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu kita semua yang hadir dalam acara pengajian ini. Ya. Tandanya bahwa Allah ingin memberikan kita hidayah dengan cara seperti ini. Karena dari sekian ribu yang kita undang, tapi yang ikut hadir hanya sekian ratus. Ya, mudah-mudahan karena Allah ingin memberikan hidayah kepada kita, insya Allah. Hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan sekelas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang tercinta. Sehingga sampai di akhir ayatnya pamannya belum sempat menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu jangan mempertanyakan paman Nabi masuk neraka atau masuk surga. Itu juga hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pertanyakan. Insya Allah kita berbaik sangka. Beliau orang yang sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita menginginkan beliau berada dalam surga. Itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya saya ingin menegaskan bahwa hidayah itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekelas Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada keluarganya. Sekelas Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya. Sekelas Nabi Ibrahim alaihi salam tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya, atau di satu kali dikatakan pamannya, yaitu Azar. Sekelas Nabi Lut tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Apalah lagi kita, ya, apalah lagi kita. Tapi kalau Allah ingin memberikan hidayah, Masya Allah. Hidayah bisa datang tiba-tiba dari kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika saya membaca kitab ini beberapa hari yang lalu, Masya Allah, penderitaan dan sakitnya sakaratul maut, dan bagaimana menderitanya orang yang berada di alam kubur, ya tentunya bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu setelah membaca ini, pada saat sholat maghrib, saya merasa ketakutan sehingga akhirnya saya menangis sendiri. Ini kan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam keadaan seperti itu saya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya saya mendapatkan hidayah pada saat itu. Ya. Dan saya rasa Bapak Ibu juga akan mengalami hal yang sama. Ya, mengalami hal yang sama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas mengenai sakitnya sakaratul maut dan derita siksa kubur. Ya, mudah-mudahan ini bisa memperbaiki iman kita atau meningkatkan kembali iman kita. Cuma berbicara mengenai sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut dan bagaimana menderitanya orang yang disiksa di alam kubur, itu perlu keimanan yang kuat. Tidak hanya sekedar yakin, tapi harus akil yakin, bahkan ainul yakin. Karena ini perkara yang gaib. Kalau perkara yang gaib, sulit pikiran kita itu untuk mau menerima. Jangankan hal yang gaib seperti ini. Contohnya mengenai masalah sedekah aja. Berkali-kali Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Allah tegaskan bahwa al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian ayat yang Allah sampaikan bahwa masalul ladzina yunfikun amwalhum fi sabilillah, bahwa perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah akan Allah lipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat. Itu saya yakin bahwa kita semua sudah tahu mengenai ayat ini. Dan kita yakin, tapi keyakinan kita cuma sampai seperti itu. Ketika ditantang, ayo pada saat sholat Jumat, di kantong ada uang 500.000, kemudian ada recehan 50.000, 20.000, 10.000, kita masih mikir-mikir yang mana yang mau kita keluarkan. Padahal kita udah tahu ayat ini. Apalagi sekelasnya para asatis, para ustad, ya, dialamin alhamdulillah banyak ustadnya,
Ustadz Haris, Ustadz Terno, saya bicara Ustadz Majid, saya bicara seperti ini bukan berarti saya sudah sempurna, artinya saya sudah berani untuk melakukan seperti itu. Ya biasa seperti itu, karena kita diganggu oleh setan. Keyakinan kita itu kan diturunkan oleh setan. Ya. Dalam hal masalah yang seperti ini aja, masalah infak, masalah sedekah aja, banyak yang keyakinan kita itu tidak sampai kepada tahap hakul yakin. Seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau menginfakkan seluruh hartanya, dan untuk keluarganya apa yang kau tinggalkan, kata Rasulullah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Keyakinan sudah mantap. Kenapa? Allah akan mengganti ratusan kali lipat. Apalagi mengenai masalah perkara-perkara yang gaib, mengenai masalah surga, indahnya surga, yang dikatakan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Ada bahkan Muslim juga yang menganggap bahwa ini adalah dongeng, ya. Bahwa surga itu seperti dongeng. Kenapa? Mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, bahkan hati tidak pernah terbersit keindahan surga seperti itu. Lantas apa itu? Banyak menganggap bahwa itu adalah dongeng. Tapi apa berani kita katakan bahwa ini adalah dongeng? Padahal Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran. Jadi yang pada saat kita akan berbicara mengenai masalah perkara gaib ini, betapa pedihnya neraka, betapa siksaan kubur itu luar biasa. Yang saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian adalah ya kita perbaharui dulu keyakinan kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ada kehidupan setelah kita meninggal dunia, ada kehidupan. Ada yang namanya alam barzakh. Alam barzakh adalah alam sebelum kita masuk ke alam akhirat nanti. Di alam barzakh berapa tahun? Wallahu a'lam. Kalau bagi Nabi Adam alaihissalam, dalam kuburnya berapa tahun? Sudah ribuan tahun. Dari sejak manusia pertama kali diciptakan, beliau meninggal dunia sampai sekarang. Fir'aun sudah berapa tahun mendapatkan azab dan siksa di alam kubur? Luar biasa. Nanti akan saya sampaikan sekelumit mengenai bagaimana gambaran tentang siksa kubur itu seperti apa. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu, yuk kita ini dulu. Kita masukkan ke dalam hati perasaan bahwa yakin bahwa apa yang disampaikan di dalam kitab ini, apa yang disampaikan oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu adalah benar-benar 100% akan terjadi pada diri kita. Jadi di awal kalimat saya pada saat pembukaan saya menyampaikan satu ayat daripada Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10. Di mana di ayat tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu ayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib as-saddaqa wa akum minas solihin. Ini adalah gambaran yang tegas dari Allah mengenai bahwa alam kubur itu benar ada dan siksa kubur itu benar ada. Ya. Anfiqu, perintah Allah adalah anfiqu. Makanya masalah sedekah, masalah infak itu masalah yang konsentrasi yang luar biasa di dalam Islam disampaikan. Karena di ayat ini sudah dipertegas oleh Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah dan sedekahkanlah mimma razaqnakum daripada apa-apa yang sudah kami rezekikan kepada engkau wahai manusia. Min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian. Ya. Kapan datangnya kematian ke kita? Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali teman saya, saudara saya yang ketika tidur besoknya nggak bangun lagi. Padahal mungkin di dalam benaknya sama seperti kita, besok masih hidup kita kok. Terno masih hidup besok. Mungkin hidup kan? Wallahu alam, nggak tahu kita, wallahu alam. Tapi kadang setan menggoda kita tuh. Setan itu dalam hati menggoda kita untuk menyamarkan bahwa besok kita masih hidup, Apalagi kemarin sudah terbukti bahwa hari ini kita masih hidup gitu ya. Besok juga akan seperti itu. Besoknya lagi akan seperti itu. Sampai 1 tahun kemudian juga kita akan masih hidup. Wallahu alam. Ya. Karena teman saya yang meninggal dalam keadaan tertidur itu,
teman di pondok pesantren Gontor mungkin Ustaz Haris juga kenal ya, karena belajar juga di Mesir, Ustaz Nasrul Walid. Beliau lagi dalam keadaan tertidur, besoknya sudah habis, nggak ada, padahal nggak sakit. Dan mungkin di antara kita, saudara kita, Bapak Ibu sekalian, ada juga yang seperti ini. Ustaz Ikram juga sudah pernah mengalami hal ini di antara anggota keluarganya, adiknya bahkan adiknya. Dalam pikiran Ustaz Ikram mungkin nggak sempat terbersit bahwa beberapa, mungkin udah ada 1 tahun atau berapa lama Ustaz? 2 tahun. Bahwa esok harinya tiba-tiba adiknya meninggal dunia. Kita nggak tahu, ya. Makanya ditegaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Munafiqun itu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datang mati, wah itu kematian itu benar-benar saat, ini penuturan orang yang pernah kita sering dengar istilah mati suri gitu ya. Allah hidupkan kembali untuk kemudian bercerita kepada kita. Oh, itu dalam keadaan yang membingungkan sekali. Membingungkan karena apa? Karena kita kelabakan, ketakutan. Ya Allah, saya belum ini. Ya Allah, saya belum itu. Itu digambarkan di Al-Quran tadi. Ayakul rabbi laula akhartani. Kalau kita sudah dimasukkan ke alam kubur, maka kebanyakan dari manusia itu akan mengatakan fayaqul rabbi laula akhartani. Ya Allah, andaikan engkau hidupkan aku lagi sebentar aja nih. As-saddaqah wa akum minas sholihin. Pertama yang disebut adalah apa? Mau sedekah dan mau menjadi orang yang solih. Ini menandakan bahwa alam kubur itu, siksa kubur itu benar adanya. Karena Allah yang menyampaikan seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti yang tadi saya katakan, munculkan dulu keyakinan dalam hati kita, baru kita insya Allah bisa tergetar membaca atau mendengar hadis-hadis tentang bagaimana azab kubur itu, bagaimana siksa kubur, bagaimana sakitnya sakaratul maut, ya, bagaimana sakitnya sakaratul maut. Ya. Di dalam kitab ini disampaikan bahwa terjadi kisahnya bukan pada masa Rasulullah, terjadi pada masa Bani Israel, berarti pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tapi Rasulullah menceritakan tentang ini. Ini adalah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak, bagaimana bisa tahu Rasulullah apa yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, kemudian beliau bisa menceritakan. Makanya jangan heran ketika Rasulullah bisa menceritakan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Pada saat-saat sekarang ini, Rasulullah sudah sampaikan keadaannya. Jadi jangan kita merasa heran kalau itu bisa terjadi. Jadi disampaikan di dalam kitab ini, dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa ada sekelompok Bani Israel, mereka suatu ketika karena penasaran mendatangi sebuah kubur, mendatangi pemakaman. Tujuan mereka itu apa? Tujuan mereka itu ingin tahu apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh orang pada saat dia mati. Pada saat dia meninggal dunia, dia merasakan apa? Apa yang dilakukan oleh mereka? Nah, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di dalam kitab ini diceritakan bahwa cara mereka untuk mengetahuinya adalah dengan mereka sholat. Sholatnya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Karena bukan pada masa Rasulullah, pada masa Bani Israel. Ya. Agama mereka mungkin disebut pada saat itu adalah agama Yahudi, tapi agama Yahudi yang memang agama Samawi, agama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akhirnya mereka bersepakat, ayo kita sholat. Kemudian setelah sholat kita doa bersama, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah hidupkan orang yang ada di makam ini untuk menceritakan kepada kita bagaimana ahwal mereka. Ternyata kemudian benar yang terjadi. Mereka sholat, mereka berdoa atas izin Allah Subhanahu Wa Taala.
salah satu penghuni pemakaman kuburan itu ada yang bangkit, bangun, menyembulkan kepalanya. Kalau bagi kita mungkin kabur. Tapi karena mereka udah bulat tekadnya gitu ya, kepingin tahu bagaimana siksa kubur, bagaimana ahwal mereka di dalam kubur. Akhirnya muncullah sebuah kepala dari salah satu makamnya, dan kepala ini kemudian berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kepada Bani Israel tadi, ada beberapa orang Bani Israel tadi, "Wahai saudaraku, ini adalah keinginanmu untuk Allah bangkitkan aku untuk bercerita kepada kamu tentang kematian, tentang bagaimana aku mati. Aku ceritakan kepada kamu bahwa aku sudah meninggal 90 tahun. Jadi ini jenazahnya sudah dikubur 90 tahun, kemudian Allah bangkitkan untuk bercerita kepada, ini karena yang cerita Rasulullah, makanya saya bilang, kalau enggak yakin, kita akan menganggap, itu mah dongeng. Kenapa? Logikanya enggak masuk ke akal. Cuma saya ingin ingatkan, tidak semua masalah keagamaan, apalagi masalah-masalah perkara gaib gitu ya, harus dipikirkan dengan logika, dengan akal. Jadi si jenazah ini sudah terkubur selama 90 tahun. Dan selama 90 tahun itu aku masih merasakan sakitnya pada saat sakaratul maut. Jadi saya sendiri awalan berpikir bahwa ketika orang sudah dicabut, meninggal dunia, dia lantas sudah tidak merasakan sakit lagi. Ternyata Masya Allah, seumur matinya, bukan seumur hidupnya, seumur matinya di alam kuburnya, itu dia masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Yang dalam hadis sakitnya sakaratul maut itu dikatakan oleh Rasulullah, sakitnya kasakarat qadru syiddatil mauti wa karbihi alal mu'min qadri salati mi'ati darbatin bisayfi, kata Rasulullah. Perkiraan berat dan sakitnya penderitaan pada saat sakaratul maut bagi orang yang beriman nih, kata Rasulullah, bagi orang yang beriman, bagaimana lagi bagi orang munafik, orang fasik, orang kafir. Itu adalah seperti ketika kita ditusuk-tusuk oleh 300 pedang, rasa sakitnya. Rasulullah kan orang yang tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menunjukkan rasa sakit ketika beliau sakit. Tapi pada saat sakaratul maut, beliau nangis, keluar keringat, dan beliau mengatakan sakit. Hikmahnya adalah pada saat itu Rasulullah mohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk menimpakan separuh daripada sakitnya sakaratul maut seluruh umatnya, itu Rasulullah yang tanggung. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal setelah beliau itu hanya separuh daripada sakitnya sakaratul maut yang sesungguhnya. Tapi yang luar biasanya itu, Masya Allah, seumur mati kita di alam kubur itu akan kita rasakan sakitnya seperti itu. Kecuali orang-orang yang Allah izinkan untuk tidak merasakannya. Ya. Siapa ya? Terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting selalu yang diajarkan oleh guru kita, jaga diri kita dari dosa, bersihkan hati kita. Insya Allah, kalau bagi orang-orang yang beriman, rasa sakit sakaratul maut itu tertutupi oleh nikmat yang sudah Allah berikan gambarannya pada saat ia sakaratul maut. Ini ada dalam hadis. Di dalam hadis Allah sampaikan bahwa bagi orang yang beriman, ketika dia meninggal dunia, sakaratul maut dirasakan sakit, tapi dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya surga yang ia akan dapatkan. Makanya ketika meninggal dunia orang yang beriman, mereka lebih terlihat tersenyum. Kenapa? Rasa sakitnya sudah tertutupi. Tapi bagi orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir, sepanjang matinya belum sampai kepada alam akhirat, siksa di neraka, akan dikatakan bahwa kematian itu adalah sebenarnya bagian daripada azabnya neraka yang kecil. Alhamdulillah min dzalik. Jadi ya makanya saya bilang waktu membaca kitab ini pada saat sholat, tapi itu hidayahnya pada saat itu gitu loh. Berikutnya ya sudah kita dilupakan lagi oleh hal-hal perkara-perkara duniawi. Ini menandakan bahwa lemahnya iman kita karena masih banyak dipengaruhi oleh bisikan-bisikan iblis, bisikan-bisikan syaitan. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan
Dalam hal ini disampaikan oleh pengarang kitab Abdullah As-Samarkandi. Bagaimana cara agar kita terlepas dari siksa kubur. Nah, itu diajarkan di antara yang Rasulullah ajarkan, bahwa ini juga insya Allah mudah-mudahan kita semua sudah mengamalkan, dan bahkan berkali-kali juga guru kita Pak Kiai Muhammad Suarli menyampaikan, pada akhir sholat kita, sebelum kita mengucapkan salam, kita baca doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baca terus doa ini. Kenapa? Karena sakaratul maut itu luar biasa, siksa kubur itu luar biasa. Yang ada cuma penyesalan aja. Yang ada kalau sudah, wallahu a'lam, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang agar selalu dapat kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Ya. Kalau sudah mendengar baru satu kisah yang saya sampaikan, tapi karena memang waktunya juga sudah ini ya, nanti insya Allah guru kita yang akan lebih bisa menjelaskan dengan lebih detail lagi, ya, yang mudah-mudahan bisa membuka mata, pikiran dan hati kita bahwa kalau ingin lepas dari azab kubur, dari siksa kubur, diajarkan oleh Abdullah As-Samarkandi, oleh Al-Faqih As-Samarkandi, perbaiki sholat. Sholat kita perbaiki. Karena pernah ada kisah di Madinah, kakak beradik. Suatu ketika kakaknya laki-laki datang berkunjung ke rumah adiknya yang sedang sakit. Qadarullah, kemudian adiknya itu meninggal dunia, kemudian dimakamkan. Yang memakamkan adalah abangnya ini. Pada saat memakamkan, ketika sudah dikubur, sudah naik, takdir Allah bahwa ada barang yang tertinggal, barangnya si abangnya yang ketinggalan di dalam kubur. Ini caranya Allah, ingin memperlihatkan. Akhirnya terpaksa si abangnya ini menggali kubur adiknya lagi. Ternyata ketika digali, keluar api. Buru-buru ditutup oleh dia agar jangan orang lain melihat. Kemudian dia kabur ke ibunya dan nanya, kenapa? Kok adik saya seperti ini? Adik saya kok mendapatkan azab seperti ini? Keluar api di alam kuburnya. Tadinya ibunya menutupi. Tapi kemudian akhirnya disampaikan, waktu hidupnya adik kamu ini sering menunda-nunda sholat. Ya, coba. Bukannya tidak mengerjakan sholat, sering menunda-nunda sholat. Dan yang kedua, kebiasaannya adalah keliling ke rumah tetangga-tetangga untuk namimah, untuk ghibah, namimah, ngadu domba, ghibah. Itu perkara yang paling banyak menimpa manusia sehingga menyebabkan dia mendapatkan azab. Dan satu lagi, yaitu yang ini, perkara satu ini sering banget kita abaikan. Makanya sebagai orang tua, perhatikan. Bagi anak-anak kita yang sudah berangkat akhir balik, itu la yastanzihu minal baul, ketika buang air kecil, istinjanya itu tidak bersih, ini adalah diantara penyebab siksanya kubur. Karena ada hadisnya, hadis sahih, jelas bahwa ketika Rasulullah sedang berjalan di pemakaman, tiba-tiba unta yang beliau naik itu kaget, dan Rasulullah kemudian turun dan bertanya kepada sahabat, apakah ada kuburan di sini? Ternyata ditunjukkan ada 2 kuburan. Kenapa? Pada saat untanya itu kaget, itu karena mendengar adanya orang yang sedang diazab dalam kubur. Siapa 2 orang ini? Yang pertama adalah yamshi bin namimah, orang yang biasanya kerjaannya itu ngadu domba aja. Yang kedua, la yastanzihu minal baul. Kalau buang air kecil, istinjanya itu nggak bersih. Ternyata perkara yang sepele ini, masya Allah, nauzubillah, bisa menyebabkan siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Caranya ya tadi ya, kita perbaiki sholat kita, kemudian kita banyak bersedekah, karena ayatnya tadi kan konteksnya bersedekah dan mengerjakan amal-amalan sholih, membaca Al-Quran, kemudian kita memperbanyak zikir, dan ternyata zikir itu di antara cara agar Allah berkenan untuk melepaskan kita dari siksa kubur, ya. Tapi kebanyakan kita nggak yakin. Buktinya apa? Masih banyak juga yang tidak mengamalkan, ya. Zikir, ya ternyata itu manfaat luar biasa apa yang diajarkan oleh guru kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dari sekelumit kisah yang tadi saya sampaikan, kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas lagi, tolong dibeli kitabnya, karena ini insya Allah akan sangat bermanfaat sekali untuk memperbaiki
hati kita, ya. Bersihkan diri kita dari perbuatan dosa, bersihkan hati kita dari perbuatan dosa, penyakit-penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, takabur, dalam bersihkan sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun salim. Karena hanya qalbun yang salim yang bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman dan tentram. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata yang saya sampaikan ataupun lafaz hadis ataupun ayat yang kurang tepat yang saya sampaikan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.